udah jadi udah ngajak, udah sponsor, iya kan. Makanya sekarang nih kalau misalnya pergi ke satu restoran yang ada jual minumannya, dan kebetulan ya udah terlanjur duduk di situ, aku bilang sama mereka, kalau lo pesen minuman alkohol, lo bayar sendiri, jangan masukin ke bill gue. Kalau dulu Ya kalau dulu mah kalau udah semeja, kalau billnya datang mah keburu kencing kali. Ya, kita lagi yang bayar. Tapi ini ada bentuk-bentuk nih, tipe-tipe manusia yang kayak gini gimana nih? Mendadak nggak ada angin ngomong gini, sealer bibirnya dibuka aja Mas Igun. Oh. Nah, ini ada fenomena baru nih, Stad. Ada fenomena baru bahwa ternyata setelah saya pelajari bahwa manusia di zaman sekarang ini mereka lebih peduli terhadap orang lain daripada dirinya sendiri. Betul. Lupa diri. Sibuk sama diri orang lain. Sibuk sama bibir orang. Bener nggak? Sibuk sama bibir orang, sibuk sama alis orang, sama badan orang. Iya, dia sibuk. Tapi dia nggak berkaca bahwa ternyata diri dia itu merindukan merindukan akan perhatian dari dirinya sendiri. Nah, ya Allah, astagfirullahaladzim, boleh. Iya ya. Sibuk. Ada aja dikomentarin. Orang make upnya nggak bagus, dibenerin. Orang bajunya jelek, dikomenin, gitu kan. Orang bantu Aceh disalahin. Iya, orang bantu. Ya udah, kalau itu sih udah deh ya. Udah nggak ngerti ya. Udah nggak ngerti lagi gitu. Ya tapi kan kalau misalnya kalau urusan bantu-membantu itu kan komitmen kita sama Allah ya, Ji. Bener nggak? Anu udah nggak pernah mikirin manusia dia mau ngomong apa deh, gitu. Tapi balik. Jadi kalau orang sibuk sama diri orang lain gimana menurut antum? Harusnya diapain? Harusnya diapain ya? Nah kalau misalnya dari Ustadz sendiri sebenarnya ada nggak ilmu yang diajarin sama Allah bagaimana kita lebih baik ngurusin diri kita aja sendiri daripada ngurusin orang? Banget. Bahkan itu adalah peringatan awal dari Allah untuk mikirin diri sendiri. Ya, contoh di Quran itu sampai ada ayat ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi sebelum keluargamu itu kan jaga dirimu dulu. Allah tuh keren banget pilih bahasa. Kamu tuh mau ngajak orang lain, kamunya aja udah nggak selamat gitu loh. Mau nyelamatin orang lain. Makanya kalau kita naik pesawat, sebelum kita makaikan kantong oksigen, itu kan kita pakai dulu. Kitanya selamat dulu. Nah, kita tuh nggak selamat dari lisannya tuh jahat banget, kejam. Tadi ya mencibir orang, ya kan? Ngatain orang, itu dilepas dong tatonya gitu kan misalnya. Dia lupa di hatinya banyak tato loh. Ternyata dia lupa dirinya itu adalah hasil dari nikmatnya Allah. Jadi benar Ji Igun, saya juga sepakat. Banyak banget orang tuh sibuk nilai orang lain, apalagi sosmed. Wah, udah deh. Ampun. Jadi lucu banget kemarin tuh aku sambil live kan. Sambil live nemenin Ruben mau jualan. Transisi mau jualan. Aku makan di restoran, makannya sendiri. Terus ada komentar gini, Kak Igun kalau mau makan baca bismillah. Ji, kita kan punya hati ya Ji. Masa kita yang dikasih nikmat sama Allah, kita nggak alhamdulillah, kita nggak bismillah. Kita lagi mau makan. Ya masa kita Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah restoran. Satu restoran kena semua. Hah? Iya dong. Bener nggak? Iya. Mungkin kalau aku ya nggak perlu juga kita mau makan harus menundukkan kepala untuk berdoa. Kita cukup Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, menurut aku itu sudah cukup. Betul. Tuh banyak yang ngakak tuh. Bener nggak? Banget. Ya kan, jadi kayak ya Allah, sampai hal sekecil-kecilnya kita diingetin, ya Allah sampai segitunya. Ya Allah sampai segitunya perhatiannya, Stad. Perhatiannya sampai sekecil itu. Ya Allah, masa kita lagi makan kita berteriak, iya kan?
Bener nggak sih? Banget banget itu di mana-mana. Bismillahnya mana? Kuatin harus pakai mikrofon kayaknya. Ya Allah, kadang ya Nih, Allah. terus kabar masjid kita gimana nih? Saya udah lama belum ke sana tuh. Ya Allah, belum mau ke Ya sana. Allah, kemarin ini Mm-mm. benar-benar Masya Allah banget ya. Nah, Aku ada mau cerita cerita apa nih? sedikit. Aku mau cerita sedikit ya. Tuh. Kebetulan di Masjid Zuratul Quran itu kan yang megang keuangannya kan Vio ya, saudara aku ya. Iya. Jadi Vio itu setiap hari mengupdate berapa uang yang masuk. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah masuk pembayaran ke Tahap 3 keberapa? menuju ke 4. Masya Allah, nggak terasa ya. Jadi ya sepertinya tinggal kalau pembangunan Zuratul Quran tuh kurang lebih sekitar 800 juta. 400. Tinggal 800 juta. Hisapnya. Jadi Ustadz, ada orang yang setiap hari bersedekah 1.000 perak ada. Allah, berkahnya. Tapi konsisten. 1.000 tapi rutin. Iya. Ada yang 5.000 tapi rutin. Allah, untuk masjid. Ada yang 10.000 tapi rutin. Masya Allah. Ada yang Masya Allah kalau setiap ngasih 100 juta ada. Itu ada ilmu apa tuh yang bisa disampaikan kalau orang bisa sehebat itu, Ustaz? Allah itu mencintai seorang hamba ya dengan amal yang sedikit tapi rutin. Ya. Jadi amal yang dicintai Allah tuh bukan gede tapi jarang, tapi rutin meskipun kecil. Sholat duha 2 rakaat aja dia. Baca Quran dikit aja. 1 ayat, 2 ayat. Tapi setiap habis sholat 1 ayat, 2 ayat. Dah tutup. 1 ayat, 2 ayat tutup. Amal yang dicintai Allah sedikit tapi rutin. Kaget saya. Loh, terus berarti dia rutin tuh sampai sekarang. 1.000. Rutin sampai sekarang. Kan kalau aku mikirnya gini ya. Kalau orang ngasih sedekah. Misalnya taruhlah sedekah Jumat aja. Kalau dia ngasih 10.000, ya berarti mungkin gajinya antara UMR kali ya. Iya. Bener nggak? Iya. Berarti kalau dia ngasih sehari 1.000, berarti mungkin kondisi keuangannya jauh di bawah itu. Masya Allah. Tapi dia terus berusaha, Ustaz. Aku yakin suatu saat rezekinya meledak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Enggak dong, kita yang Yokohama. Ya Allah, pas udah ngelihat kemarin ya Allah tingginya, makan Igun minta tinggi kan, supaya adem kan. Kemarin tuh tingginya 4 meter apa 5 meter tuh lupa deh ceilingnya. Jadi Masya Allah udah ngebayangin tuh, udah ngebayangin warnanya biru, udah ngebayangin ya Allah banyak yang dibayangin, udah ngebayangin orang kalau misalnya masuk ke masjid itu bisa wangi, sholatnya jadi betah, iya kan? Ya betul. Karpetnya buat orang lama sujud. Iya, jadi karpetnya itu kan aku dapat support dari, ini Masya Allah juga dapat support dari Farah Karpet. Jadi insya Allah nanti tuh karpetnya, Ustaz, dia kasih matras dulu tuh. Dia kasih matras dulu. Abis dia kasih matras, baru dikasih karpetnya. Jadi pas lagi kita sujud tuh enak. Oh, baru tahu. Dikasih matras dulu. Dikasih matras kayak apa sih, Ustaz? Kayak busa gitu loh. Kayak busa gitu. Ini kayak yang tempat anak kecil main-mainan tuh. Ya, busa anak-anak itu. Iya, pakai begitu dulu, terus udah gitu baru dikasih karpetnya. Jadi itu bangun masjidnya rencananya itu diresmiin kapan nanti? Januari juga sama Yokohama. Pengennya sih kalau misalnya diresmiin sih pengennya pas udah jadi 100%. Ya kan? Karena pengennya pas udah ada ijo-ijonya, udah mau ngerunning, udah bagus, ya kan, udah rapi, udah jalan, jadi udah nggak gedebak-gedebuk gitu. Jadi pengennya sih seperti itu gitu. Di Igun tiap subuh tuh naruh makanan di depan rumah, itu rame yang ngambil habis. Habis, Tat.
Orang-orang apa? Gojek-gojek yang ngambilin sedekah subuh. Tetangga. Oh, Masya Allah. Kan kita kan kalau sedekah ke orang-orang yang terdekat dulu kan. Iya, iya, iya. Tetangga sebelah rumah Ya dekat-dekat. sebenarnya niatannya kan aku kan sedekah subuh itu kan belajar dari yang aku selalu bilang ya, aku belajar dari sahabat aku, dia tuh orang interior. Jadi aku tuh dulu suka ngelihat dia tuh setiap pagi ART-nya tuh masak dan dibagi-bagiin. Nah karena kebetulan aku di rumah nggak ada ART yang bisa masak kan, dan kadarullahnya dikasih tetangga yang punya catering. Oh, ya Allah. Jadi Dan masak tetangga yang masak tetangga 100 porsi setiap pagi setiap gitu. pagi. Dan Masya Allahnya tetangga itu menunya itu setiap hari beda ganti. Bisa nasi goreng, bisa nasi guduk, besoknya mie goreng, besoknya nasi semur, besoknya ini. Jadi nggak bosen. Nggak bosan, Masya Allah. Iya, Masya Allahnya gitu. Jadi ya udah yang pertama mungkin yang pertama adalah meringankan beban buat sahabat-sahabat atau tetangga-tetangga yang mungkin hari itu kurang beruntung untuk bisa masak sarapan pagi. Sarapan pagi. Yang kedua meringankan kaum ibu untuk nggak usah masak buat anak dan suaminya mau berangkat kerja atau sekolah.